Mengenai neraka, pendeta, sebagian orang Waduh, percaya bahwa neraka dalam Alkitab mempunyai arti sebagai suatu lautan api di mana jiwa orang-orang jahat dibuang ke dalam maut, di mana mereka dibakar sampai selama-lamanya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan neraka dalam Alkitab? Yang kedua, berapa lamakah neraka selama-lamanya itu? Yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan ulatnya tidak akan mati dalam Markus 9 ayat 44? Silakan Pak Pendeta. terima kasih untuk pertanyaan mengenai neraka. Saya sebenarnya lebih suka kalau pertanyaan-pertanyaannya mengenai sorga, ya. Sebab kita semua mau ke sorga. Mau kemana lagi kita? Mau ke sorga. Sekalipun ada orang berkata di neraka ada AC, saya tidak mau ke neraka. Tapi karena memang ini adalah pertanyaan dari ayat Alkitab. Karena ada ayat Alkitab yang berkata dalam Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-44 tadi. Kita baca ayatnya. Sudah ketemu ayatnya, Jeff atau Steve? Sudah Pendeta. Oke, tolong dibaca. Ayat 43 dan 44 sekalian. Jadi dua ayat. Ayat 43. Dan jika Ya. tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Terima kasih. Jadi neraka itu ada. Yesus sendiri beberapa kali menyebutkan kata neraka. Dalam perjanjian baru, kata neraka pada umumnya menggunakan kata Gehenna, yang menunjuk kepada api neraka itu sendiri. Ada juga kata-kata lain dalam perjanjian lama, khususnya tentang neraka, tapi kita tidak akan bahas. Kita hanya mau bahas yang dimaksudkan dengan neraka, yang dikaitkan dengan api yang menyala. Dan kata ayat tadi adalah apinya tidak terpadamkan. Sebenarnya di atas dunia ini hanya ada dua pilihan dalam kita punya perjalanan kehidupan ini, yaitu mengikut Tuhan atau tidak mengikut Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kita tetap tinggal di dalam dosa dan tidak mau menerima keselamatan melalui Yesus Kristus, maka kata Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Yang dimaksudkan dengan maut di sini bukan kematian yang sementara karena penyakit dan lain sebagainya, tapi kematian yang selama-lamanya. Karena hidup yang kekal itu selama-lamanya, maka maut itu juga adalah kematian yang selama-lamanya. Pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, maka pada saat itu, kata Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, coba kita buka Wahyu pasal yang ke-5, Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, saya akan baca. Tetapi orang-orang mati yang lain, jadi rupanya ada dua golongan orang mati. Orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hanyalah mereka yang mati dalam Kristus. Ada juga ayatnya yang sudah sering kita baca dalam 1 Tesalonika 4, ayat yang ke-14, 15, dan 16. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Tapi orang-orang mati yang lain, artinya orang mati, tapi mereka mati dalam kejahatan, mereka tidak akan bangkit,
mereka akan bangkit nanti, kata Wahyu pasal yang Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, di akhir 1000 tahun itu. Yang berbahagia adalah mereka yang bangkit pada kebangkitan yang pertama. Sekarang kita akan coba lihat, setelah berakhirnya masa 1000 tahun itu, jadi Yesus datang, lalu kemudian orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan, dan bersama-sama dengan orang yang hidup, yang setia akan diangkat ke sorga. Lalu kemudian orang mati yang lain tidak bangkit, mereka menunggu sampai akhir dari 1000 tahun. Sekarang kita cepat-cepat ke akhir dari 1000 tahun. Apa yang terjadi di akhir dari 1000 tahun itu? Sekarang kita baca, masih Wahyu 20, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Sebab di bagian awal, ini panjang sih sebenarnya, jadi kita tidak baca semua. Di bagian awal dari pasal 20, oleh karena orang mati dalam Kristus dibangkitkan, dan yang hidup dalam Kristus semua diubahkan dan diangkat ke sorga, orang mati yang lain, yang jahat itu maksudnya tidak bangkit, kosonglah dunia ini, tidak ada yang lain. Tidak ada, hanya setan, makanya dikatakan ia dirantai atau dipenjara selama 1000 tahun. Di akhir dari 1000 tahun itu, katanya ia dilepaskan. Kenapa disebut ia dilepaskan? Oleh karena di dalam ayat yang ke-5 tadi dikatakan orang-orang mati yang lain, maksudnya yang jahat itu, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Artinya di akhir masa 1000 tahun itu mereka bangkit. Waktu mereka bangkit, setan ada kerjaan lagi. Makanya dikatakan ayat yang ke-8, ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa, karena memang inilah pekerjaannya. Jadi dia menyambut dengan begitu baik semua orang jahat yang telah dibangkitkan. Lalu kemudian begitu banyak mereka, katanya. Ayat yang ke-9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Karena kota itu turun dari sorga dan kemudian diserang oleh setan dan pengikut-pengikutnya, yaitu yang mati lalu kemudian dibangkitkan di akhir 1000 tahun. Lalu apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-9, bagian terakhir, sesuai dengan pertanyaan saudara Ari Kayoy, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi api ini bukan api biasa, ini api yang datangnya dari Tuhan yang turun menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Demikian kata ayat tersebut. Perhatikan bahwa ayat ini mengatakan api itu datangnya dari langit, api yang dari Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh di mana api datang dari Tuhan, tetapi tidak pernah ada peristiwa di dalam Alkitab di mana api yang datang dari Tuhan itu tidak padam. Setelah menjalankan tugasnya, maka api itu padam. Tapi pada waktu api itu sedang membakar, tidak bisa dipadamkan. Itulah makanya di dalam pertanyaan tadi, dalam Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-3, ayat yang ke-43 mengatakan, api itu tidak bisa dipadamkan. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang bisa memadamkan. Karena api itu datang dari Tuhan. Dan tujuannya lah untuk menghukum orang-orang jahat dan membersihkan bumi ini. Dan jangan lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih. Dia bukanlah Tuhan yang senang melihat orang disiksa untuk selama-lamanya. Oh, tadi saya ada janji memberikan beberapa ayat tentang api yang datang dari Tuhan. Coba kita lihat contohnya adalah Sodom dan Gomora, ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-19, Kejadian 19 ayat yang ke-24. Kejadian 19 ayat yang ke-24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora,
ya, berasal dari Tuhan dari langit. Ini jelas mengatakan api dari Tuhan dari langit. Apinya yang membakar Sodom dan Gomora itu api betulan, betul api. Makanya dikatakan bahwa Lot dan keluarganya menoleh ke belakang dan mereka melihat bagaimana api itu mengepul, asap itu mengepul, ya. Lalu kemudian itu disebutkan di ayat yang ke-28. Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ini Abraham. Tadi yang ayat 26, istri Lot melihat ke belakang. Lalu di dalam ayat yang ke-27-28, Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan, dan ia memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya asap dari bumi membubung ke atas. Berarti api ini bukan api yang lambang, oh api melambangkan ini, api melambungkan. Ini api betulan. Dan di dalam ayat 24 tadi dikatakan api ini berasal dari Tuhan dari langit. Nah, pada waktu api dari Tuhan dari langit ini datang untuk atau diturunkan untuk membakar kota Sodom dan Gomora, tidak ada seorang pun yang bisa untuk memadamkan api tersebut sampai api itu selesai membakar. Ya, menggunakan istilah juga di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-44 tadi, ulatnya tidak mati. Ini maksudnya ulat-ulat yang memakan jenazah itu. Ulat-ulat yang memakan mayat. Coba kalau baca terus di Markus pasal yang ke-9, saya buka saja Markus pasal yang, kenapa jadi lama ya kita bahas mengenai neraka ini. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-48. Markus 9 ayat 48, di sana dikatakan di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Artinya tidak bisa ulat itu mati. Ini menggambarkan bahwa kebinasaan itu adalah kebinasaan yang sangat total. Ulat yang memakan bangkai itu akan menjalankan tugasnya sampai selesai. Api yang membakar itu akan membakar sampai selesai, menggambarkan kebinasaan yang total. Tapi sekarang di Sodom dan Gomora, setelah binasa semua yang ada di Sodom dan Gomora, tidak ada sekarang api di Sodom dan Gomora. Pada zaman Tuhan Yesus aja, waktu dia hidup di atas dunia, sudah tidak ada api di Sodom dan Gomora. Ya. Kemudian pada zaman Ishak, Yakub, ya, tidak ada lagi api yang membakar itu Sodom dan Gomora. Semua yang ada di sana sudah mati, semua sudah binasa. Demikian juga masih ada contoh-contoh lain ya. Di Imamat pasal yang ke-10 ayat yang kedua, contoh lain lagi, Imamat 10 ayat yang kedua. Ini pada waktu anak-anak Harun, namanya adalah Nadab dan Abihu, mereka menajiskan bait suci dengan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Sudah ulang-ulang mereka melakukannya, Tuhan bersabar, tetapi mereka tidak memperhatikan Tuhan. Dalam ayat yang kedua, Imamat 10, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Lalu setelah mereka mati, ya mati juga itu api, tidak menyala-menyala terus di situ, tidak ada. Jadi yang dimaksudkan dengan api neraka di dalam Wahyu pasal yang ke-20, tadi sudah kita baca, api dan belerang itu akan betul-betul menjalankan tugasnya dengan sangat total sampai betul-betul selesai semua binasa, dan itu tidak lama. Saya percaya itu tidak lama. Kenapa dikatakan disiksa siang malam selama-lamanya? Kata selama-lamanya di sini hanya mau dibandingkan dengan hidup selama-lamanya. Oleh karena umat-umat Allah yang masuk ke dalam kerajaan sorga digambarkan sebagai hidup untuk selama-lamanya.
Karena mereka hidup selama-lamanya, maka kematian itu juga adalah kematian selama-lamanya. Ini bukan kematian yang pertama, seperti yang dialami banyak orang, tapi ini adalah kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu disebut apa? Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi lautan api itu mengakibatkan kematian yang kedua, dan kematian yang kedua inilah yang disebut dengan maut. Sedangkan maut aja dibakar, maut sudah habis, maka tidak ada lagi maut. Apa hasilnya? Hasilnya adalah begitu kota itu turun ke atas bumi ini sudah dibersihkan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang keempat berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi kematian yang kedua, tidak ada lagi lautan api, tidak ada lagi api neraka, semua sudah selesai, maut tidak ada lagi. Yang ada sekarang hanyalah kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyambut Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat mereka. Mungkin satu ayat yang terakhir hanya sebagai pembanding saja. Api Sodom dan Gomora itu juga disebut api yang selama-lamanya. Kita buka Yudas pasal yang pertama. Ini kitab sebelum kitab Wahyu, cuma satu pasal dia. Jadi kalau buka cepat-cepat nggak ketemu. Yudas pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, sama seperti Sodom dan Gomora, tadi kita udah baca ayatnya di Kejadian pasal 19, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Siksaan api kekal, tapi api itu sudah tidak ada lagi. Ya. Tapi akibatnya adalah betul-betul abadi, sudah binasa mereka. Jadi kurang lebih demikian, semoga boleh menjawab. Terima kasih.